di Islam itu ada yang disebut dengan akidah, syariah, akhlak, juga ibadah, muamalah. Nah, ibadah itu yakni kalau hubungan kita kepada Allah, ada yang disebut dengan muamalah, al-muamalah al-abadiyah dan al-muamalah al-maddiyah. Nah, ini muamalah itu adalah saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Intinya ada hubungan sesama manusianya. Secara kesimpulannya bahwasanya muamalah itu adalah aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Jadi muamalah itu ada ketentuannya sih memang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kaitannya ini adalah urusan duniawi. Maka disebut dengan muamalah. Saya tadi bilang muamalah adalah hubungannya sesama manusia, bukan ubudiyah. Kalau ubudiyah itu hubungan manusia kepada Tuhan ataupun sang Khalik ataupun sang pencipta gitu. Nah, di sini ada konteks muamalah dibagi jadi 5. Ada muamalah itu disebut maliyah, ada hukum kebendaan, ada munakahat yakni hukum perkawinan, ada muhasanat hukum acara, amanat atau yakni pinjaman, dan tilkah ataupun harta warisan. Jadi di dalam muamalah itu memiliki 5 bidang. Ya. Ini disebut dengan tadi yang di depan bahwasanya kan ada al-muamalah al-maddiyah, ada al-muamalah al-badiyah. Nah, muamalah itu yang al-maddiyah yakni mengkaji objek bendanya sehingga kajiannya bersifat kebendaan seperti haram halal subhat manfaat mudarat dan lain sebagainya. Sedangkan kalau al-abadiyah itu lebih condong terhadap ijab kabulnya. Jadi kalau al-madiyah itu lebih condong ke bendanya, tapi kalau al-abadiyah itu lebih condong ke ijab kabulnya ataupun kesepakatannya begitu. Nah, sini disebutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab berkeliling, tidak boleh berjual beli di pasar kita kecuali orang yang telah mengerti fikih ataupun muamalah. Jadi katanya Khalifah Umar bin Khattab, kita ini tidak boleh melakukan jualan di pasar kalau kita tidak paham muamalah, tidak paham hukumnya. Jadi hukum muamalah dalam Al-Qur'an ya di disebut ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Jalan yang batil adalah jalan yang tidak baik. Jadi melaksanakan transaksi bisnis atas dasar ridho. Ya, jadi selanjutnya pencatatan transaksi hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tajayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, apabila kamu melaksanakan hutang piutang sampai waktu itu maka tuliskanlah. Jadi punya hutang itu ditulis, dicatat. Takutnya apa? Takutnya lupa karena manusia itu adalah sifatnya memiliki sifat yang pelupa. Jadi lanjut, akad transaksi bisnis disaksikan oleh saksi. Wa asyhadu idza tabayatu wala idza katibu wala sahid. Jadi akad transaksi itu kamu menjual beli dan janganlah penulis transaksi saling menyulitkan. Maka sebisa mungkin itu ada saksi. Nah, ini juga alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi tahabbu syaitan milal mas dalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Nah, ini ayat ini menjelaskan janganlah kalian itu memakan riba. Riba itu adalah kelebihan. Contoh begini. Ini saya lanjut. Nah, ini investasi dengan sistem mudharabah, musyarakah dan ijarah. Ini investasi. Kalau investasi itu sepenting jelas, sepenting jelas akadnya. Saya melalui zakat. Ya. Ini disebut bahwasannya jadi intinya dari yang awal tadi kan membahas tentang masalah riba kelebihan uang. Maka ada untuk mensucikannya. Jadi contoh kita punya tabungan banyak di bank, itu kita jangan lupa untuk mensucikan harta benda kita. Ya, salah satu adalah dengan sedekah. Sedekah itu adalah satu kepada fakir yang kedua miskin,
amilin, mu'allaf, habis itu yang banyak utangnya, ini orang banyak utang, wa fi sabilillah, yakni sabilillah dan ibnu sabil. Nah, ini juga ini ada di juz 10 ini Al-Anfal. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu dapat peroleh sebagai rampasan perang, maka sungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul dan kerabatnya. Anak ini di zaman Nabi dulu kan ada yang sistem kan apa namanya perang gitu. Nah, sehingga kan biasanya ada harta sisa-sisanya itu, rampasannya itu. Nah, maka di sini disebutkan seperlima jangan diambil. Tapi apa? Itu adalah miliknya Allah, itu adalah milik anak-anak yatim, anak miskin, wajib disumbangkan, jangan diambil semua. Ini tapi saat ini sudah nggak ada gitu ya, sudah nggak ada. Barang rampasan ini kan sudah nggak ada. Kalau dulu zaman Nabi kan masih. Nah, ini juga tidak boleh untuk menyuap ataupun mengsogok. Ya nyogok itu tidak boleh. Ya mungkin itu saja sekilas yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada lagi yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ya baik, karena tidak ada yang tanya, juga tidak ada yang komen, saya tutup kuliah pada malam ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup, sampai ketemu di minggu depan. Tetap semangat untuk kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.